Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Syafira, NIM 3301011926. Di sini saya akan membahas dan mengulas tentang tindak pidana hudud. Tindak pidana hudud. Hudud dalam bahasa jamak dari kata had, yang berarti memisahkan salah satu barang agar tidak tercampur dengan yang lain dan tidak melampaui batas yang lainnya. Secara etimologi, hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena pelanggaran yang mempunyai hukuman. Menurut salah satu ahli, yaitu Muhammad Al-Jurjani, mendefinisikan bahwa hudud adalah hukuman yang tentu kadarnya wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah SWT. Dan menurut Abu Bakar, mendefinisikan bahwa hudud adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memelihara dan tidak mendekatinya. Selanjutnya yakni penyebaran hudud. Pertama, hudud itu adalah suatu larangan untuk melakukan perbuatan yang dimana perbuatan itu jika dilanggar akan diberi hukuman atau sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, hudud itu sama dengan tata hukum, yakni aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur tata perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu contoh tindakan hudud. 1. Zina. Yang kedua, menuduh orang berzina atau yang disebut dengan qadzaf. Yang ketiga, mencuri atau disebut dengan sarikoh. Lalu yang keempat yaitu pemberontakan atau disebut al-baghi. Yang kelima, murtad. Dan yang keempat yaitu minum-minuman khamar atau disebut al-khamar. Jadi di sini zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum jera ataupun rajam. Yang kedua yaitu jarimah qadzaf, yaitu dari segi bahasa yaitu melempar. Istilah qadzaf sendiri adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa alasan yang meyakinkan. Lalu jarimah sarikoh yaitu pencurian. Di sini didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memilikinya serta tidak ada paksaan. Yang selanjutnya yakni jarimah al-baghi atau yang biasa kita sebut dengan pemberontakan. Di sini diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Dan jarimah al-baghi ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 9, yang artinya jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT. Lalu selanjutnya yaitu jarimah ridho dalam segi bahasa yakni kembali. Menurut istilah, ridho adalah orang yang kembali dari agama Islam. Pelakunya disebut dengan murtad, yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217, yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Lalu jarimah al-khamar, yang di sini dijelaskan di dalam Al-Quran 10. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk pahala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan di dalam Al-Quran bagi peminum khamar, sanksi terhadap ini disandarkan pada hadis melalui sunnah fi'liyahnya,
bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali cambuk. Abu Bakar mengikuti jejak bin Khattab menjatuhkan dengan 80 kali cambuk. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminimum Imam Syafi'i adalah 40 kali, tetapi imam boleh menambah menjadi 80 kali cambuk. Jadi 40 kali adalah hukuman shot. Jadi yang 40 kali adalah hukuman shot, sedangkan sisanya adalah hukuman takzir. Pelanggaran jarimah al-khamr juga hal yang mempunyai ilat hukum yang sama, diharamkan karena memabukkan. Maka setiap yang memabukkan adalah haram, termasuk jenis khamr adalah narkotika, heroin, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, implikasi dan sanksi hudud. Tindak pidana dalam pidana Islam disebut dengan istilah jarimah. Jarimah hudud sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi. Yang di sini dimaksudkan yaitu jarimah yang ketetapan hukumnya sudah pasti disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini hukuman untuk pidana kategori hudud yaitu zina dihukum bagi yang ghairu muhsan 100 kali cambuk, dan muhsan dihukum rajam. Qadhaf yaitu tadi menuduh orang berbuat zina dihukum 80 kali cambuk. Pencurian apabila sudah mencapai nisab maka akan dihukum dengan potong tangan. Minum khamar dihukum 40 kali cambuk. Perampokan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Pemberontakan dihukum mati, dan murtad dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat. Ketujuh macam kejahatan yang telah saya sebutkan tadi merupakan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nas telah menetapkan jenis tindak pidana dan sanksi pidananya. Implikasinya disyariatkan hudud adalah untuk kemaslahatan manusia dan memiliki tujuan yang mulia. Di sini tujuannya hampir sama dengan tindak pidana hukum pada umumnya, yakni 1 pada poin 1, siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jelek. Pada poin kedua dimaksudkan agar manusia tidak melakukan kesalahan yang sama, hampir sama dengan poin 1. Poin ketiga, hudud adalah penghapus dosa dan penyuci jiwa pelaku kejahatan.